Aditya menggebrak meja setelah mendengar penjelasan Roman tentang dia dan Johan yang langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki laki-laki bernama Are. Dan yang mereka dapat adalah Melly. Dan Are bekerjasama untuk membuat Aditya menceraikan Rianti dan kembali pada Melly. Tapi rencana Are dan Melly gagal karena Aditya yang ternyata menyusul Rianti ke Bali. Di dalam foto terlihat Melly sedang berdua dengan lelaki yang pernah Aditya pukuli saat mencoba memperkosa Rianti. Ternyata semua ulah Melly, mantan kekasihnya. Roman dan Johan tersentak kaget secara bersamaan. Bahkan secangkir kopi yang ada di hadapan Aditya pun ikut tumpah. Suasana terlihat tegang. Gila, Aditya terlihat sangat emosi. Dia hampir tidak percaya jika Melly sanggup melakukan hal segila itu. Baru sadar mantan pacar lu gila, kemana aja? Roman menyahut sinis. Modelan begitu yang bikin lu jadi kayak orang stres selama ini. Gue sih punya cewek model begitu, gue timbun hidup-hidup deh. Omongan Roman membuat emosi Aditya semakin tersulut. Han, hubungi Suryo. Perkataan Aditya sontak membuat Roman dan Johan membelalakan tak percaya. Suryo, mau ngapain? Roman yang akhirnya bertanya. Lu jangan mulai lagi, Dit. Roman mencoba mengingatkan. Dia ataupun Johan tahu betul siapa Suryo. Jika Aditya sudah murka pada seseorang, dia akan memerintahkan Suryo untuk melenyapkan orang itu. Aditya menatap gerang pada Johan yang masih belum juga melaksanakan perintahnya. Johan menggeser kursinya menjauhi Aditya. Dalam hatinya terus merapalkan doa apa saja yang dia bisa agar Aditya mengurungkan niatnya. Toh sekarang istrinya juga tidak apa-apa dan sudah kembali padanya. Tapi pikiran Aditya berbeda. Siapa saja yang berani mengusik hidupnya, apalagi mengganggu wanita yang dia cintai harus sudah mempunyai stok nyawa lebih dari satu. Johan, Aditya berkata geram. Johan sigap mengambil ponsel di sakunya berniat menghubungi Suryo. Seperti yang Aditya minta. Tapi Roman segera menghentikannya. Jangan Han, tekan Roman. Mata Aditya berkilat merah. Kalau lu nggak mau, gue ngapa-ngapain tuh manusia brengsek dua. Ngapain lu ngasih lihat? Aditya melempar foto dengan kasar sampai mengenai muka Roman. Roman menelan ludah, merasa perkataan Aditya ada benarnya. Dia pasti tahu reaksi Aditya akan seperti ini, tapi kenapa dia tetap nekat memberitahukannya? Roman dan Johan saling melirik. Aditya bangkit dari duduknya. Lu berdua diam di sini, nggak usah ngikutin gue. Berkata sambil merampas kunci mobil yang ada di dalam saku kemeja Johan. Tapi Pak, nanti Ibu. Johan tak meneruskan kata-katanya. Mendengar kata ibu sudah pasti yang dimaksud Johan adalah Rianti. Aditya nampak berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata sambil menarik kerah baju Johan hingga wajah mereka berhadapan. Aditya sudah tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang kini seolah berfokus pada dirinya. Tutup mulut, Aditya berkata tajam seraya mendorong Johan hingga kembali terduduk, lalu pergi begitu saja. Johan menatap kepergian Aditya, lalu melihat ke arah Roman yang kini malah sedang memainkan ponselnya. Pak, panggil Johan pada Roman. Kita nggak bisa cegahan, biarin aja, udah biasa juga dia kalau ngamuk kayak gini. Roman berusaha menenangkan Johan yang sudah bertampang pucat. Saya tahu itu Pak, tapi ini masalahnya
Nanti kalau Ibu Rianti tanya sama saya suaminya pergi kemana aja, saya harus jawab apa? Agak Roman menggaruk tengkuknya. Jadi lu lebih takut sama Rianti sekarang? Johan mengangguk ragu. Abis gimana ya Pak? Johan tidak meneruskan perkataannya. Tangannya malah sibuk menggaruk kepalanya. Roman bertepuk tangan. Wah, hebat Rianti, bukan cuma hartanya Aditya yang pindah, tapi lu juga ikut pindah majikan. Roman tergelak. Santai aja lah, gak usah mikirin Aditya. Ikut stres lama-lama kita. Roman kembali memesan kopi serta cemilan untuk dirinya dan Johan. Aditya tengah mengendarai mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Di tengah emosi yang tengah memuncak, mengendarai mobil dengan tingkat kecepatan yang tinggi. Seperti sekarang dirasa memang pilihan terbaik karena bisa sekaligus mengeluarkan emosinya yang jika didiamkan akan semakin menggunung. Lalu ponselnya berdering. Terpaksa dia menepikan mobil yang setelah melihat nama Rianti di layar. Dia menarik napas sebelum menjawab telepon istrinya. Halo? Kamu di mana? Ini udah jam berapa? Tadi bilangnya cuma sebentar kan? Tapi kok udah malam belum pulang juga? Rianti langsung menyerocos begitu dengar suara Aditya. Nanyanya satu-satu yang bingung jawabnya ini. Protes Aditya karena satu pertanyaan saja belum sempat dia jawab, istrinya udah ajukan pertanyaan lain. Ya udah, kamu di mana sekarang? Aku. Aditya tidak meneruskan perkataannya begitu mendengar kaca mobilnya diketuk dari luar. Santika, gumamnya, ngapain ini orang? Aditya menggaruk kepala. Kamu di mana? Rianti setengah teriak karena mendengar gumamam Aditya tadi. Ini lagi di jalan mau pulang, sahut Aditya berbohong. Padahal tadi dia hendak menemui Suryo. Santika kembali mengetuk kaca mobil. Terpaksa Aditya membukanya. Oh, ternyata benar Mas Aditya. Santika menyapa dia. Dia tidak sengaja melihat mobil yang dia ketahui milik Aditya berhenti di pinggir jalan. Dia mengira mungkin mobil Aditya mogok atau apa. Jadi dia merasa harus menghampirinya untuk bertanya dan mungkin menawari tumpangan. Aditya tersenyum. Yang dipaksakan mau kemana? Aditya mencoba berbasa-basi tanpa keluar dari mobil. Mau pulang. Mas sendiri mau kemana? Tanya Santika dengan panggilan Mas pada Aditya yang membuat Aditya merasa aneh. Istrinya saja memanggil dia dengan nama saja, tapi ini wanita lain memanggil dia dengan sebutan Mas. Rianti yang juga ikut mendengar suaminya dipanggil Mas oleh wanita lain merasa sangat kesal. Dengan cepat dia mematikan ponselnya. Aditya yang menyadari langsung melihat ponsel dan melemparnya ke kursi penumpang seraya mengustir. Mampus gue, ujarnya yang didengar oleh Santika. Kenapa Pak? Santika mulai kepo. Enggak apa-apa, saya harus pulang. Aditya kembali menyalakan mobil meninggalkan Santika yang masih berdiri di tempatnya. Lucu. Wajahnya terlihat tegang, tapi malah makin ganteng. Santika tersenyum sendiri. Aditya milih pulang daripada harus melihat istrinya ngamuk. Apalagi sampai kabur lagi dan menjadikan dia gembel. Dia berpikir besok saja dia meminta Suryo untuk menemuinya.